Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ada ucapan Ibnu Qayyim tentang ilmu dan bagaimana pengaruhnya pada ilmu. Al-ilmu idza kana fi baladin fa fi khairun. Apabila ilmu Islam ini ada pada suatu tempat, ada pada suatu negeri, maka tempat negeri itu akan ada kebaikan, akan menjadi baik. Berarti memberikan efek. Ilmu ada dalam hati kita akan merubah menjadi lebih baik, insyaallah. Ilmu dipelajari oleh manusia akan menjadi lebih baik, insyaallah. Jadi kesimpulan daripada ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak bermanfaat baginya, tidak menjadikan dan tidak membuahkan niat yang baik, dan tidak membuahkan amal yang baik, yang tidak mensucikan jiwa dan tidak membenahi amal perbuatan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menggantikan sementara Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Salim Ghanim hafizahullah ta'ala. Insyaallah Senin berikutnya beliau yang akan melanjutkan kajiannya. Adapun tema kita kali ini adalah berkaitan dengan 5 hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan darinya. 4 perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari 4 perkara tersebut. Sudah kita pahami dalam pembahasan akidah atau tauhid bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Dan di antara ibadah yang agung adalah doa. Termasuk ibadah yang agung adalah doa. Ad-doa wal ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa adalah ibadah. Dan doa itu manfaat bagi apa yang telah terjadi maupun apa yang belum terjadi. Dan doa itu senjatanya seorang muslim pada setiap tempat, pada setiap waktu, dan pada setiap keadaan. Ad-doa sulahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Dia gunakan mengadu kepada Allah. Dan itu manfaat kapan saja dan di mana saja. Maka kita perlu memahami doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa-doa yang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu mengenal, memahami satu doa demi satu doa dan kita gunakan. Dan kita berharap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang akan kita pelajari adalah doa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni
a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari apa? Yang pertama, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dan dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, dari jiwa yang tidak pernah puas. Yang keempat, dan dari doa yang tidak diijabahi oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila meminta sesuatu kepada Allah, berarti sesuatu itu sangat agung dan sangat bermanfaat duniawi dan ukhrawi. Begitu pula apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari suatu, berarti suatu itu bahaya, itu bermudarat bagi manusia, baik mudarat bahaya dalam urusan dunianya maupun urusan agama dan akhiratnya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari 4 hal, dari 4 perkara. Berarti 4 perkara ini bahaya bagi seorang muslim. 4 perkara ini banyak efek buruknya bagi seorang muslim, baik pada dirinya maupun orang lain, baik pada urusan dunianya maupun urusan agama dan akhiratnya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari perlindungan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu itu dari satu sisi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada al-ilmu nafi', ada ilmu yang bermanfaat, dan itu yang selalu diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang paling bermanfaat adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Ilmu yang paling bermanfaat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, takrirnya, ketetapannya. Kemudian penjelasan cara beragamanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu adalah ilmu qala Allah wa qala Rasul. Kemudian sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah juga ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu-ilmu alat itu ilmu bermanfaat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti yang kedua ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat, ma'asyiral muslimin, adalah ilmu yang tidak bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, baik pada dunia kita maupun urusan akhirat kita.
itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mengantarkan kepada hidayah, ilmu yang tidak mengantarkan kepada kebenaran, bahkan memudaratkan, seperti ilmu sihir. Wa yata'allamuna ma yadurrum wa la yanfa'uhum. Allah berfirman, dan bahwasanya mereka mempelajari sihir yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat. Begitu pula ilmu tentang peramalan, begitu pula ilmu filsafat yang tidak mendekatkan dia kepada Allah, bahkan menjauhkan dia dari Allah, menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia masuk pada ghaibiyat padahal bukan majalnya akal, masuk pada ketuhanan padahal bukan majalnya akal, bukan majalnya logika, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang tidak mengarahkan kepada hidayah, kepada kebenaran, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Karena memang hakikat daripada tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Hakikat daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Belajar ilmu itu bukan sekedar untuk memperluas wawasan belaka, bukan thaqafah. Tapi ilmu Islam itu berkaitan dengan amal, dengan membenarkan yang kita ketahui dari berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan menjalankan yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa perintah, serta menjauhi apa yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa larangan-larangan. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan orang pada hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala narba', tidak akan tergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara, di antaranya an ilmi fima amila bih, akan tanya tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan, dia amalkan. Dan ilmu yang tidak kita amalkan itu wabal, akan menjadi petaka. Al-Quran hujjatun laka au alaika, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Apabila Al-Quran itu kita berikan haknya, kita baca, kita hayati, kita pahami, kita tadabburi, kita amalkan, maka itu hujjah bagi kita, akan membela kita pada kiamat. Tapi apabila Al-Quran itu kita sia-siakan, tidak kita berikan haknya, tidak kita baca, tidak kita pelajari, tidak kita tadabburi, dan tidak kita amalkan, dan tidak kita imani berita-berita yang ada dalamnya, maka itu akan menjadi hujjah atas kita. Al-Qur'anu hujjatul laka au alaika. Maka ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak kita amalkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan darinya, minta perlindungan darinya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu yang tidak manfaat pula adalah ilmu yang tidak kita ajarkan kepada orang lain. Itu ilmu yang kurang bermanfaat. Karena ilmu itu tidak hanya untuk diri kita,
Tapi seorang ketika Allah berikan ilmu dan dia paham akan ilmu yang dia pelajari dan yakin itu adalah hak, maka hendaknya dia menyampaikan kepada yang lainnya. Al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat pertama kali, kemudian seterusnya. Kan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, Allah perintahkan untuk menyampaikan pertama kali, wa anzir ashiratakal aqrabin. Pertama kali yang Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan adalah sampaikan kepada kerabat dekatmu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan memang tujuan ilmu adalah raf'ul jahli anin nafsi wa raf'ul jahli anil ghair. Tujuan ilmu itu mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka dalam diri kita itu ada al-jahl, perlu kita kikis, perlu kita hilangkan sedikit demi sedikit, dan jangan pernah putus asa. Terus mungkin sekarang belajar bisa lupa, baca lagi, lupa, diingat lagi, walaupun lupa diingat lagi. Dia bisa mendapatkan pahala karena dia mendengar dan mempelajari. Dia mendapatkan pahala kan perjuangannya untuk mengulang-ulang, untuk muraja. Dan ilmu itu yang dipelajari bukan saja yang belum kita ketahui. Ilmu itu perlu dipelajari yang sudah kita ketahui supaya tidak hilang. Ibaratnya itu adalah modal bagi orang pedagang. Nggak mungkin seorang cari untung kemudian modalnya hilang. Tapi apa? Modalnya tetap yang dapat baca diulang-ulang. Kemudian berusaha untuk menambah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi memberikan nasihat ketika belajar ilmu, uktub khaira ma tasma', tulislah yang terbaik dari apa yang Anda dengar, wahfad khaira ma taktub, dan hafalah yang terbaik dari apa yang Anda catat, wa dzakir bi ahsani ma tahfad, dan ulang-ulangilah dengan cara yang terbaik apa yang Anda hafal. Berarti yang sudah dihafal itu ulang-ulang, yang belum nambah. Itulah hakikat dan kaidah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membenahi perbuatan kita, tidak membenahi akhlak kita, tidak membenahi ucapan-ucapan kita, tidak membenahi perbuatan-perbuatan kita. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Belajar tidak belajar, akhlaknya tetap, apalagi kalau tambah parah. Belajar tidak belajar, sama saja ucapannya tidak berubah, tidak menjadi lebih baik. Belajar tidak belajar, amalnya tidak berubah, ibadahnya tidak berubah, muamalahnya kepada manusia tidak berubah. Maka ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita minta perlindungan. Berarti apa? Doa, seming doa, kita berjuang untuk bisa berubah dengan ilmu yang kita dapat. Jadi ilmu itu kita harapkan bisa merubah kita. Karena memang hakikat jiwa manusia berubahnya dengan wahyu. Generasi awal dahulu berubah dengan wahyu Allah, dengan ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Maka akhir umat ini juga demikian, akan berubah dengan ilmu yang bermanfaat. Akidahnya menjadi baik, dia tidak berbuat syirik. Ibadahnya menjadi baik, tidak melakukan muhdatsat, amal yang tidak ada tuntunannya. Akhlaknya menjadi baik, berakhlaknya mulia, terhindar dari akhlak yang tercela. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu memberikan perubahan. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak berefek. Dia tahu ilmunya tetap yang haram diterjang, dianggapnya sama saja.
tidak membuahkan khasyah, tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, itu ilmu tidak bermanfaat. Pada hakikat ilmu adalah al-khasyah. Kata Imam Ahmad, innamal ilmu al-khasyah. Hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Takut untuk meninggalkan perintahnya, takut untuk menjauhi larangannya, berharap akan surga, takut akan neraka. Itu adalah ilmu, memberikan efek, memberikan perubahan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada ucapan Ibnu Qayyim tentang ilmu dan bagaimana pengaruhnya pada ilmu. Al-ilmu idza kana fi baladin fa fi khairun. Apabila ilmu Islam ini ada pada suatu tempat, ada pada suatu negeri, maka tempat negeri itu akan ada kebaikan, akan menjadi baik. Berarti memberikan efek. Ilmu ada dalam hati kita akan merubah menjadi lebih baik, insyaallah. Ilmu dipelajari oleh manusia akan menjadi lebih baik, insyaallah. Jadi kesimpulan daripada ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak bermanfaat baginya, tidak menjadikan dan tidak membuahkan niat yang baik, dan tidak membuahkan amal yang baik, yang tidak mensucikan jiwa, dan tidak membenahi amal perbuatan. Ini ilmu yang tidak bermanfaat, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan darinya. Makanya Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat, minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Min qalbin la yakhsha, dari hati yang keras. Dari hati yang keras. Bagaimana hati yang tidak khusyuk? Hati yang keras itu, yaitu hati yang tidak terpengaruh dengan peringatan Allah dan Rasulnya. Hati yang tidak tunduk kepada Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang tidak tunduk kepada syariat dan tidak tunduk kepada ketaatan. Padahal jiwa seorang muslim itu dia ada ketundukan, ada efek ketika mendapatkan ilmu, ketika mendengar ayat dan hadis. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayatnya, imannya bertambah, berarti berefek. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Walaupun seorang berbeda saat mendengarkan ayat, saat mendengarkan mau'idhah dan nasihat, dengan ketika berjalan beberapa waktu itu berbeda. Tergantung bagaimana kekuatan iman dan keistiqomahan seorang hamba. Ada orang yang lama terpengaruh dengan wejangan Allah dan Rasulnya. Ada yang terpengaruh tapi cepat balik. Diibaratkan seperti pohon. Ketika ada angin, dia berefek. Tapi kadang-kadang balik lagi. Tapi apa? Berefek. Tergantung bagaimana pengaruh angin, kuatnya angin tersebut. Kemudian pengaruh bagaimana keadaan pohon tersebut. Begitu pula hati seorang hamba ini. Terpengaruh, tergantung apa ilmu yang dia sampaikan. Kemudian bagaimana menyampaikannya. Tentu berbeda kalau menyampaikannya
para rasul dahulu kepada para sahabat, dengan generasi setelahnya, apalagi yang jauh dari masa kerasulan. Itu pun dahulu para sahabat ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafaqat Hanzalah. Kenapa? Karena kalau mendengar wasiat dari Rasulullah, nasihat itu terpengaruh, khusyuk, takut, harap luar biasa. Ketika jauh, lalai. Itu terjadi pada zaman dulu, apalagi pada zaman kita. Sehingga seorang muslim tidak boleh jauh-jauh dari majelis ilmu. Sehingga apa? Ketika dia lalai, ada ingatkan. Ketika mau lupa, ada pengingat. Ketika hati kita cenderung kepada sesuatu yang tidak baik, kita ingat ilmu. Poin ada perintah, ada larangan, akan ingat. Berbeda hati seorang mukmin dengan tidak beriman, walaupun sekurang-kurangnya iman seorang mukmin berbeda. Tidak seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin. Sama saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafirin, baik kau berikan peringatan maupun tidak, mereka sama-sama tidak beriman. Ini mati hatinya, ditutup hatinya. Maka yang kedua yang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minta perlindungan dari hati yang wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Minta perlindungan dari hati yang keras, tidak terpengaruh dengan ayat, tidak terpengaruh dengan peringatan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya itu memberikan efek. Bahkan termasuk ayat kauniyah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus, kami kirim ayat-ayat kami, ayat gerhana dan seterusnya, kecuali takhwifa, menjadikan takut. Walaupun kondisi hati manusia berbeda-beda. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak tenang dengan zikir kepada Allah. Padahal hati orang yang beriman itu apabila ingat Allah menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati-hati akan tenang. Seorang mukmin bukan tidak pernah sedih. Tapi ketika dia sedih, dia balik. Dia punya sarana aku zikir kepada Allah. Tergantung bagaimana banyaknya zikir kepada Allah dan bagaimana ketergantungan nanti kepada Allah. Solusinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Allah. Maka seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah minta ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, minta hati yang khusyuk dan minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Karena ini bahaya. Hati kalau tidak khusyuk, hati yang tidak berefek dengan ayat Allah itu bahaya. Bahaya. Padahal hati itu adalah yang paling penting dalam organ manusia. Idza saluhat saluhat kullu. Apabila baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Al-qalb ala wahya al-qalb, itu hati. Kata Syekhul Islam, hati itu ibarat malik, wala junuduhu, wa idza saluhal maliku saluha junuduhu. Hati itu ibarat komandonya. Dan anggota badan ibarat bala tentaranya. Bala tentara mengikuti komandonya. Maka hati yang paling perlu kita jaga. Hati kita yang perlu kita jaga.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering mengatakan masalah ini. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Tawilu wa maulaha wa innal qalba baina asabi'ir rahman. Dan seterusnya, bagaimana kondisi hati manusia. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, yang tidak pernah puas, jiwa yang tamak. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan. La tasba' minad dunya mahma utiyat, tidak pernah puas dengan dunia berapapun dia diberikan. Dan memang manusia itu terkait dunia kebanyakan adalah tidak pernah puas. Kayak satu lembah, dia minta lembah kedua. Dikasih 2 lembah, minta lembah ketiga. Dan seterusnya. Sampai mulutnya ditutup dengan tanah, meninggal dunia. Baru hilang kepuasannya. Sama juga seorang mukmin penuntut ilmu. Para ulama yang luar biasa, mereka tidak pernah puas ketika belajar ilmu. Mereka mendapatkan ilmu, bertambah kurang ilmunya. Makanya mereka semakin giat. Makanya para nabi minta ilmu. Bahkan malaikat pun mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidak ada ilmu bagiku kecuali apa yang Kau ajarkan. Maka jiwa yang baik senang dengan ayat, senang dengan ilmu. Tapi jiwa yang la tasba', hatinya tergantung dengan dunia. Dunia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang banyak disebutkan celaannya. Maka seorang bukan tidak boleh dunia, tapi istiqmalu dunia fi ma yanfa'u fil akhirah. Diharuskan untuk menggunakan dunia pada apa yang dapat membantu akhiratnya. Seorang muslim, seorang yang zuhud, istiqmalu dunya fi ma yanfa'u fil akhirah. Menggunakan dunia yang Allah berikan pada perkara yang membantu akhirat. Dunia bukan untuk dunia, tapi dunia adalah wasilah untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah berikan kepada siapa saja, yang Allah cintai maupun tidak. Walakinnad din la yu'tihi illa liman yuhib. Tapi nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari min nafsin la tashba', minta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak punya puas, sehingga dia rakus, tidak kenal halal, tidak kenal haram. Yang penting dia bisa mengejar dunianya. Seorang muslim tidak. Seorang muslim dalam mencari dunia, dia ingat batasan Allah. Halal apa haram. Setelah dia tahu ini halal, digunakan untuk perkara yang membantu pada agama dan akhiratnya. Kemudian yang keempat, di antara yang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau minta perlindungan dari min du'ain la yustajabula atau min du'ain la yusma', minta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari doa yang tidak didengar? Satu,
berarti Allah murka. Kemudian yang kedua, kalau tidak Allah dengar, tidak Allah kabulkan, berarti tertutup pintu kebaikan padanya. Tapi seorang muslim berkaitan dengan doa, dia yakin, thiqah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ibadah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang ketika berdoa, seorang muslim dengan baik doanya, pasti Allah berikan. Bisa jadi Allah berikan langsung apa yang dia minta. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tunda. Bisa jadi Allah ganti dengan kebaikan yang lainnya. Dan bisa jadi Allah hindarkan dari musibah yang lebih besar daripada itu. Maka doa semuanya adalah baik. Yang pertama, Allah berikan yang dia minta. Yang kedua, jadi Allah tunda. Yang ketiga, jadi Allah berikan yang lebih baik dari itu. Yang keempat, Allah hindarkan dari petaka yang lebih baik dari apa yang dia minta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk doa. Karena seorang muslim itu adalah perintah untuk doa. Dan doa itu ibadah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu wasallama wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga sedikit bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan untuk semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.